Shalom KKS, damai sejahtera Tuhan beserta kita. Kisah Yosua yang kita pelajari kali ini berbicara mengenai pemilihan seorang tangan kanan pemimpin. Pemilihan ini bukan karena pilih kasih tanpa dasar yang valid, melainkan atas dasar kriteria ilahi. Banyak pemimpin jatuh, salah satunya dikarenakan tangan kanannya yang jahat, tidak setia, dan hanya mencari muka, sehingga mereka menghadirkan spirit Amalek, yakni orang yang memukul dari belakang. KKS, milikilah hati yang murni, tulus, dan baik, jika kita semua rindu untuk naik level menjadi tangan kanan pemimpin, bahkan diangkat bukan hanya menjadi tangan kanan, melainkan sebagai pewaris tongkat otoritas. Yosua adalah abdi yang setia, yang selalu ada bersama-sama Musa saat naik gunung, dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, meskipun sepertinya Tuhan tidak memandang Yosua. Namun pada akhirnya, Yosua dipilih untuk memimpin Israel menuju tanah perjanjian. Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Lalu, bagaimana menjadi orang yang beruntung dan berhasil? Pertama, memiliki perkenanan Tuhan. 2, kesukaannya merenungkan firman Tuhan. 3, taat dan setia. Kitab Amsal 3 ayat 3-4 menulis, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Namun, banyak juga anak Tuhan yang melakukan doa keliling dengan menggunakan Yosua 1 ayat 3 yang berbunyi, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Namun pada kenyataannya, hidupnya dipenuhi masalah dan selalu kalah. Ini karena kuasa dan otoritas hanya diberikan kepada orang yang memiliki kasih dan kesetiaan. Jika kita masih menyimpan konflik, kekecewaan, luka batin, sekalipun ayat tersebut kita deklarasikan, itu tidak akan berdampak apapun bagi kehidupan kita. Karena firman menegaskan, untuk menjadi berhasil dan beruntung, kita juga harus memiliki kegemaran merenungkan firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari kisah pergantian kepemimpinan Musa kepada Yosua, kita juga belajar satu hal penting, yakni pewaris tongkat otoritas. Israel yang tegar tengkuk membuat Musa menjadi berdosa kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusannya dengan melanggar perintah Tuhan dalam hal berbicara kepada gunung agar mengeluarkan air, namun Musa hanya memukul gunung tersebut. Bilangan 29 ayat 1-13. Berhati-hatilah jika engkau berada pada level pemimpin. Emosi dan marahmu dengan orang-orang yang menjengkelkan mengakibatkan engkau tidak bisa melakukan firman dengan akurat. Tongkat yang digunakan Musa bukan hanya untuk memukul atau digunakan untuk keperluan lain, tetapi juga bermakna sebagai tongkat otoritas. Taat dan setialah mendengarkan arahan Tuhan dengan akurat, karena cara lama tidak bisa digunakan pada kasus atau persoalan baru walaupun ada kemiripan. Jadi, berhati-hatilah dengan hatimu, agar tetap dapat mendengarkan setiap arahan dan melakukannya dalam ketepatan. KKS, dalam kisah Meriba, bilangan 20 ayat 2-13, kita dapat belajar poin penting, antara lain, kasus yang sama, tempat yang berbeda, cara yang berbeda. Ini menunjukkan otoritas Tuhan saat mengarahkan sehingga kita wajib taat dan melakukannya dengan akurat. Ini hanya bisa dilakukan ketika hati dalam keadaan murni dan bebas dari marah dan kejengkelan. Hal ini tidak bisa kita anggap remeh. Jika ini terjadi, berarti kita masih berkompromi dengan dosa. Cuma gini aja. Mana ada orang suci sempurna? Ini menandakan ketidaktaatan dan ketidakakuratan terhadap arahan Tuhan. Bagi KKS yang sudah berada di level pemimpin, serahkan saja kepada Tuhan segala hal dan dengarkan arahan Tuhan dengan baik. Jangan terlibat terlalu jauh dan tidak perlu sibuk mengurusi orang-orang yang masih nyaman di pintu bawah. Berkompromi dengan dosa agar hatimu sebagai pemimpin tidak tercemar oleh kejengkelan-kejengkelan yang menurunkan engkau ke level bawah. Berhati-hatilah dengan jebakan semacam ini. KKS, ingatlah, 2023 adalah masa jerat penangkap burung, di mana banyak jebakan disebar. Karenanya, berfokuslah hanya kepada Tuhan saja. Kepada domba-domba yang keras kepala dan masih nyaman dengan dosa, Roh Kudus sendiri yang akan menegur dengan banyak tulah, karena setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Amin.